Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia telah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, atas nikmat tinggalnya kita di negeri yang aman, atas nikmat berdirinya kita di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dijadikannya kita adalah sebaik-baiknya umat yang Allah pernah turunkan di atas muka bumi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diturunkannya kita sebuah ayat, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayuhal muslimuna ibadallah, pada hari ini kita berada di hari yang mulia. Pada hari ini kita berada di hari Hajjil Akbar. Sebentar lagi kita akan menyembelih hewan-hewan kurban. Pada hari ini kita berada di hari Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada hari ini ibadah-ibadah yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Pada hari ini sebentar lagi saudara kita yang berada di Makkah, mereka akan melempar jumrah Aqabah. Mereka akan menyembelih al-hadi, mencukur rambut-rambut mereka, kemudian diakhiri dengan tawaf di Ka'bah. Pada hari ini ayuhal muslimuna ibadallah, orang-orang yang mampu di antara kita mengeluarkan sedikit hartanya untuk membeli kambing, untuk membeli domba ataupun sapi, mereka semua berkurban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri abadan ahabbu ila Allah min i'raqatid dam." Tidak ada suatu amalan pun yang lebih Allah cintai untuk Bani Adam melakukan pada hari An-Nahr selain daripada i'raqatid dam, selain daripada menyembelih hewan kurban. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang hewan kurban. Apa itu hewan kurban ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah menjelaskan, sunnata abikum, sunnata abikum Ibrahim. Hewan kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Para sahabat bertanya, qalu fama lana fiha minal ajr? Ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan daripada hewan kurban yang kami kurbankan? Maka Rasulullah menjelaskan, qala lakum likulli syi'ratin hasanah. Bagi kalian setiap satu helai bulu daripada hewan kurban yang kalian kurbankan, maka itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayuhal muslimuna ibadallah, berkurbanlah kalian dan niatkan daripada hewan kurban yang kalian kurbankan adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Niatkan daripada hewan kurban yang kalian kurbankan adalah bentuk taat kalian, bentuk tunduk kalian kepada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah
bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah berkurban dengan 2 domba. Beliau mengambil salah satu dombanya, kemudian menyembelihnya seraya berkata, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untukku dan untuk keluargaku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil domba yang lain, menyembelihnya seraya berkata, Allahumma hadza amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, domba ini untuk umatku yang belum mampu untuk berkurban. Barang siapa yang dirinya mampu, yang dirinya diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia berkurban dan harapkan daripada kurban yang ia kurbankan adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang belum memiliki rezeki atau yang rezekinya hanya cukup untuk kehidupannya sehari-hari, maka tidak ada dosa baginya untuk ia tidak berkurban, karena Rasulullah SAW telah mewakilkan satu dombanya untuk seluruh umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, hari raya kita adalah hari raya yang selalu bersambung dengan Rabbul Alamin. Hari raya kita adalah hari raya beribadah dan berzikir. Hari raya kita adalah hari raya yang dipenuhi dengan gema takbir dan tahlil. Hari raya kita adalah hari raya bersedekah dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Bukanlah ciri khas daripada hari raya kaum muslimin adalah hari raya yang dipenuhi oleh kefasikan-kefasikan, dipenuhi oleh kemaksiatan, dipenuhi oleh nyanyian-nyanyian. Bukan. Daripada ciri khas hari raya kaum muslimin adalah hari raya yang dipenuhi dengan tindakan sewenang-wenang kepada agama selain Islam. Hari raya kaum muslimin, ayuhal muslimuna ibadallah, adalah hari raya yang dimulai dengan salat berjamaah, bertakbir. Hari raya kaum muslimin adalah hari raya saling menyambung silaturahmi. Hari raya kaum muslimin adalah hari raya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Hari raya kaum muslimin adalah hari raya yang selalu dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang mulia. Jangan sampai ayuhal muslimuna ibadallah, seperti apa yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam, al-wasil laisa bil mukafi. Silaturahmi yang hakiki bukanlah ketika kita menyambung silaturahmi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wa innamal wasil huwa alladhi man yasilu qata'ah. Silaturahmi yang hakiki adalah ketika kita menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahminya kepada kita. Wa yu'ti man haramah. Silaturahmi yang hakiki adalah ketika kita memberi orang yang telah berbuat kikir kepada kita. Wa ya'fu man zalamah. Silaturahmi yang hakiki adalah ketika kita memaafkan orang yang telah menzalimi diri kita. Dekatkanlah diri kalian ayuhal muslimuna ibadallah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari tasyrik ke depannya, untuk saling berkasih sayang kepada tetangga-tetangga kalian. Dekatkanlah diri kalian ayuhal muslimuna ibadallah di hari-hari yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling menyambung silaturahmi, karena ketahuilah bahwasanya hari-hari ini dan hari-hari kedepannya adalah hari berkasih sayang, adalah hari saling menyambung silaturahmi. Ayuhal muslimuna ibadallah, jangan sampai kita masih ada masalah kepada saudara kita. Ketika kita bertemu saudara kita masih bermuka masam atas suatu permasalahan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, hari ini adalah hari yang mengingatkan kita kepada suatu kejadian. Tepatnya di tahun 10 Hijriah, di Padang Arafah, di hari Jumat. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berdiri di hadapan ratusan ribu umat manusia. Ketika itu yang beliau hadapi ratusan ribu manusia adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Tidak ada satupun di antara mereka adalah orang-orang musyrik. Ketika itu ratusan ribu umat manusia yang beliau hadapi
adalah orang-orang yang bertahlil, adalah orang-orang yang bertakbir, adalah orang-orang yang tunduk kepada Rabbul Alamin. Pada hari itu ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dengan menurunkan satu ayatnya yang membuat orang-orang Yahudi iri terhadap Islam, yang membuat orang-orang Nasrani iri kepada kita, yang mana maknanya saja ayat tersebut tidak ada di kitab Taurat ataupun kitab Injil. Pada hari itu ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan satu ayatnya, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkanmu dan agamamu. Pada hari ini orang-orang kafir, pada hari-hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengajakmu dan pengikutmu, wahai Muhammad, kembali menyembah berhala-berhala. Pada hari ini orang-orang kafir, mereka telah berputus asa untuk mengajakmu dan pengikutmu untuk kembali mengikuti jejak-jejak syaitan, untuk kembali menjadi musuh-musuh Allah. Fala takhshawhum wakhshawun, maka janganlah takut kepada mereka, maka janganlah takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah kepadaku ayuhal muslimuna ibadallah. Jangan pernah takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian terjerumus ke dalam dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan azabnya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian terlena terhadap gelapnya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan murkanya. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala ayuhal muslimuna ibadallah, pada hari tersebut telah menyempurnakan batasan-batasan orang-orang muslim, mana kewajiban-kewajiban orang-orang muslim, mana yang halal bagi kita, mana yang haram bagi kita. Agama Islam ayuhal muslimuna ibadallah adalah agama yang sangat sempurna, tidak perlu untuk disempurnakan. Agama Islam ayuhal muslimuna ibadallah adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan, tidak perlu ada yang namanya tambahan-tambahan. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah ridho Islam adalah sebagai agama kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, agama kita, agama Islam adalah sebaik-baiknya agama. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Agama Islam adalah agama yang Allah khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam ayuhal muslimuna ibadallah terdapat sebuah kitab, yang mana kitab tersebut adalah sebaik-baiknya kitab yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi, yaitu kitab kita Al-Quranul Karim. Di dalam agama Islam terdapat seorang nabi yang mana nabi tersebut adalah sebaik-baiknya nabi yang pernah Allah utus di atas muka bumi, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, berbanggalah kalian, bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang khatib telah sebutkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimat, wahai kaum wanita, wahai ummahatul mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah kalian walau dengan perhiasan-perhiasan yang kalian kenakan saat ini. Karena ketahuilah bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya neraka dipenuhi kebanyakan dari kaum wanita. Para sahabat-sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa bisa neraka itu dipenuhi kebanyakan oleh kaum wanita?" Maka Rasulullah menjelaskan, yuksirnal li'an wa yakfurnal ashir, karena kebanyakan keluar dari mulut wanita cacian-cacian, karena kebanyakan keluar daripada mulut wanita banyak celaan-celaan, karena banyak keluar dari mulut wanita adalah perkataan-perkataan yang menyakiti hati suami-suami mereka. Wa yakfurnal ashir, karena kebanyakan kaum wanita kufur, tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Wahai kaum muslimat, wahai ummahatul mukminin, wahai kaum wanita, jagalah mulut kalian daripada banyak mencela, jagalah mulut kalian dari banyak celaan-celaan, jagalah mulut kalian daripada perkataan-perkataan
yang menyakiti hati-hati suami kalian. Rasulullah SAW menjelaskan, lau ahsanta ilaihin ad-dar, seandainya para suami itu berbuat baik kepada wanita, kepada istrinya sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'a, kemudian suatu hari istri tersebut melihat satu kejelekan dari suaminya, maka istri tersebut akan berkata, ma ra'at minka khairun qattu, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu, sedikit pun. Wahai kaum muslimat, wahai para wanita, wahai ummahatul mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kalian kepada suami-suami kalian, karena ketahuilah bahwasanya surga kalian ada di tangan suami-suami kalian. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seandainya aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia bersujud kepada manusia yang lainnya, maka pasti aku akan menyuruh kaum wanita untuk mereka bersujud kepada suami-suami mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ihfaz hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma rudduhum saliminal ghamirin. Allahumma rudduhum saliminal ghamirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.